Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Abdullah Syakir yang lebih akrab dipanggil dengan Kiai Syukiran, lahir di Kampung Banyutarung, Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1935 dari pasangan Hasan Sayyidin dan Hajah Yatni. Sang Kiai wafat pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di Desa Margojedi, Kecamatan Buai 5, Kabupaten Pesawaran, dan dimakamkan di areal pondok pesantren miliknya Mambaul Ulum Margojedi. Muhammad Fatih, cucu Kiai Syukiran, menceritakan ketika masih dalam kandungan, Kiai Syukiran sudah ditinggal wafat ayahnya ketika beranjak umur 6 tahun. Ibunya juga wafat meninggalkannya. Sejak saat itu Kiai Syukiran menjadi yatim piatu yang selanjutnya dirawat asuh oleh kakek-kakeknya. Tahun 1940, Kiai Syukiran kecil sempat menempuh pendidikan sekolah rakyat, hanya bertahan 4 tahun sehingga tidak sampai tuntas atau selesai. Menginjak umur belasan tahun, Kiai Syukiran meminta restu dengan dukungan dari kakek-kakeknya untuk nyantri kepada Kiai Tolha Jasten. Di sini beliau mulai mempelajari berbagai ilmu agama seperti ilmu alat, ilmu fikih, ilmu tajwid, dan ilmu lainnya. Merasa masih banyak kiai yang ilmunya harus ditimba setelah dari Jaten, Kiai Syukiran melanjutkan nyantri dengan Syekh Nawawi Giling Salatiga sampai 4 tahunan. Di tempat ini Kiai Syukiran lebih giat lagi mempelajari dan mendalami ilmu agama agar benar-benar paham dan meresap. Belum juga puas menuntut ilmu, beliau memutuskan melanjutkan nyantri dengan Mbah Kiai Rohmat Lowoweru Ngasinan. Ketika mondok di Ngasinan, inilah Kiai Syukiran menikah dengan seorang wanita pilihan kakeknya. Karena tazim dan bakti kepada Syukiran kepada kakeknya yang sudah mengurus dan memondokkan, akhirnya Kiai Syukiran memutuskan menerima perjodohan tersebut. Meski telah menikah, ternyata semangat menimba ilmunya semakin membebat. Dia memutuskan untuk lanjut nyantri dengan Mbah Hasan Al-Yasir, Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Karena sehari-hari sewaktu beliau dihabiskan di pondok pesantren dengan ngaji dan terus mengaji, sehingga jarang sekali pulang ke rumah. Akhirnya berterah
rumah tangga tidak seimbang atau harmonis seperti pasangan umumnya. Ketika awal pernikahan demi kebaikan bersama, akhirnya keduanya saling berpendapat untuk pisah. Setelah berpisah dengan istrinya dan juga telah selesai ngaji di pondok, Kiai Sukirman kemudian nyantri dengan guru sebelumnya, Kiai Rahmat, untuk memperdalam ilmu torekot bersama ketekunan dan keahlimannya. Oleh Kiai Rahmat diangkat menjadi badal tarekot pada tahun 1950. Setelah mendalami dan memperkiatkan ilmu torekot, beberapa tahun kemudian beliau di bawah Kiai Rahmat untuk mengaji tarekot yang lebih dalam kepada gurunya Syekh Muslik Al-Maroki Demak. Karena lewat Syekh Muslik lah Kiai Rahmat juga diangkat menjadi mursyid. Setelah belajar tarekot kepada Syekh Muslik, berkat ketekunan, keseriusan dan kebersihan hati, akhirnya Kiai Sukiran diangkat juga menjadi mursyid tarekot Qadiriyah wa Nasabandiyah melalui jalur sunnah tarekot Mustaqabarohyah Syekh Muslim yang tersambung sampai Syekh Khotib Sembas, dan jika diurut silsilahnya ke atas lagi akan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diangkat menjadi mursyid tarekot, Kiai memutuskan untuk hijrah ke Lampung demi menyebarkan ilmu agama yang telah dipelajari selama di pondok pesantren. Awal kedatangan beliau ternyata di Kecamatan Natral, Kabupaten Lampung Selatan, belakang Bandar Udara Raden Intan, karena memang daerah tersebut sudah banyak saudara-saudara beliau yang telah merantau lebih dahulu. Ketika tinggal di Natal, beliau mulai berdakwah dan keliling ke seluruh penjuru Lampung untuk mengajarkan tarekot kepada masyarakat, salah satunya di Desa Margodedi, Kecamatan Gwel 5. Tidak disangka karena mungkin memang sudah jodohnya di desa itulah Kiai Sukiran bertemu dengan seorang wanita yang kelak menjadi istri yang bernama Nyai Hajah Waliyah binti Haji Solihin. Setelah menikah, beliau tinggal di kampung istrinya Margodedi, daerah yang kelak menjadi tempat peranan sebagai poros dakwah Islamnya, dimulai dari mengajar Al-Quran dan doa-doa kepada anak di masjid dan mengajarkan zikir tarekot kepada orang tua. Akhirnya banyak yang mau tinggal bersama beliau karena sumpahnya lebih intens dalam mencermin ilmu agama dari beliau, sehingga Kiai Sukiran memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Pondok Pesantren Manfaul Ulum Margodedi. Lambat laut santri-santri beliau semakin banyak, baik santri salaf maupun santri tarekotnya, sehingga Kiai Sukiran mulai dikenal oleh masyarakat luas.
bahkan sampai Jambi, Palembang dan Bengkulu, semua ini berkat kegigihan, ketelatenan dan keikhlasan beliau dalam mengajarkan ilmu agama. Tidak ada kata letih dalam berdakwah, karena dakwah merupakan keharusan sebagai ekstafet dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.